Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Ini tanpa biaya semua itu. Saya akan mengomentari mengenai disarankan Anies Baswedan mundur saja dari jabatan gubernur DKI sebelum nasi jadi bubur. Nah, ini. Jadi saya lihat Anies Baswedan ini, kalau saya lihat nonton video itu banyak sekali kritikan sama dia. Kritikan itu juga bernuansa hukum semua, bernuansa pidana juga. Jadi saya lihat antara lain yang dikritik itu terutama yang percobaan pembelian lem Aibon sampai 80 miliar. Kemudian juga ballpoint 100 miliar lebih. Nah, ini juga dia melakukan pembangunan Tugu Monas dan menebang 109 pohon. Ini semua bisa dituntut menebang pohon di Jakarta ini. Dan juga masalah pembangunan Monas itu juga pemborongnya juga kurang qualified katanya. Jadi juga belum lagi dia diprotes masalah banjir dan lain-lain. Jadi banyak sekali mengkritiknya ini. Sampai dia disebut orang sabar menerima kritikan, bukan sabar melakukan kerja yang baik. Jadi pembangunan Formula E juga, ini semua kaitannya ada uangnya. Jadi tapi kita tidak bilang menurut sebelum ditangani perkara, sebelum perkaranya ditangani aparat penegak hukum. Masih banyak lagi yang bernuansa, perbuatannya itu masih banyak yang bernuansa melanggar hukum pidana. Jadi harapan saya, sebelum Anies Baswedan ini nasi jadi buburnya, sebelum dijadikan tersangkut dalam perkara, baik itu perkara pidana umum maupun perkara korupsi, baik yang ditangani oleh kepolisian, kejaksaan atau KPK. Lebih baik saran saya dia mundur saja, karena saya lihat tambah mengkhawatirkan dia, mengkhawatirkan situasi itu. Apalagi dia ingin mencalonkan presiden periode 2024 sampai 2019. Jadi nanti kalau sudah sempat dia kena hukum, kalau dia sudah sempat nanti kena hukum, otomatis nanti tidak bisa dia mencalonkan presiden. Ya tetap aja begitu. Jadi tidak bisa dia mencalonkan presiden kalau sudah terkena hukum. Karena pada umumnya sudah ketentuannya itu, tentu akan mencari orang yang paling terbaik untuk calon presiden itu. Tidak bisa senang kita. Jadi juga saya lihat Anies ini bakatnya dia, ibaratnya kalau Kristen talentanya itu bukan di politik, nggak cocok dia berpolitik. Talentanya dia, bakatnya dia adalah mengajar. Seharusnya dia kembalilah dia ke perguruan tinggi mengajar mahasiswa itu. Apalagi dia katanya pernah rektor Universitas Paramadina. Nah, itulah yang ditekuninya. Jangan kita merembet-rembet ke kasus, ke masalah politik. Saya lihat Anies Baswedan ini baik sekali. Ngelesnya juga pintar omongannya, bagus omongannya. Jadi lebih tepat dia kembali ke dunia pendidikan agar memberikan pendidikan yang baik kepada generasi-generasi berikutnya itu. Jangan dia berada di dunia politik, apalagi Anies Baswedan tidak punya partai tertentu. Belum tentu. Dia tidak pernah jadi ketua partai politik. Dia hanya sebagai anggota, itu pun nanti kalau dibawa. Kalau ada yang bawa, kalau nggak ada yang bawa. Jadi itu. Jadi saya pikir kembalilah ke habitatnya. Kembalilah kepada apa yang menjadi profesinya pertama adalah sebagai dosen. Karena saya dengar dulu waktu dia sebagai dosen namanya cukup baik, tidak ada yang jelek. Berarti dia sebagai dosen itu bagus. Tetapi setelah dia sejak diangkat jadi menteri zaman Jokowi, belum 2 tahun sudah dikeluarkan, diganti. Berarti kinerjanya tidak baik di dunia berpolitik, di dua pemerintahan, dan kurang baik saya lihatannya. Belum sampai 2 tahun, 2 tahun lebih mungkin ya.
Dia diangkat dulu sebagai Menteri Pendidikan, dicopot. Kemudian jadi gubernur. Banyak sekali janji-janjinya tidak terlaksana. Sampai dikritik masyarakat semua. Kemudian waktu dia kampanye DKI itu, gubernur DKI, ada 20 rencana-rencananya akan dilaksanakan. Yang satu yang paling, katanya pembangunan rumah nol down payment, tidak ada uang muka. Tapi sampai sekarang tidak ada yang jadi. Kan ini juga perlu kita lihat, banyak sekali juga proyek-proyek yang sifatnya yang ditanganinya itu bernuansa nanti bisa melakukan perbuatan melanggar hukum. Apalagi perencanaan biaya, aibon dan sebagainya. Ini kalau diungkap aparat penegak hukum sangat bisa. Karena waktunya, kalau dia kemarin berkaitan dengan perkara korupsi, batas waktu penuntutan itu adalah selama 18 tahun, karena ancaman korupsi itu adalah hukuman mati dan seumur hidup. Sehingga batas waktu penuntutannya 18 tahun masih jauh, bisa menuntutnya. Sehingga janganlah sampai terjadi masalah itu, supaya jauh sebelumnya tarik diri dari gubernur DKI dan kembali ke mengajar pendidikan. Dan kalau memang ada niatnya juga mencalonkan presiden, masih ada waktu. Periode tahun 2014 sampai 2019 masih ada kesempatannya, tetapi jangan sampai kena dulu perkara pidana. Kalau udah kena tidak bisa lagi. Jadi hati-hatilah ya. Kalau saran saya, lebih baik mengundurkan diri sebagai gubernur DKI sebelum nasi jadi bubur. Karena untuk meraih itu perlu mundur dulu. Nanti kalau sudah maju, selesai itu periode, nanti maju lagi, yaitu calon presiden. Kita tidak tahu nasib orang ke depan. Siapa yang jadi presiden nanti tahun 2014 sampai 2029. Orang tidak tahu. Itu di tangan Tuhan semua. Sekian dan terima kasih.